Tausiahnya sebenarnya tidak banyak. Jadi tausiah ini saya lebih fokuskan kepada para senior. Para senior. Tua itu keniscayaan. Tetapi dalam Al-Quran disebutkan bahwa orang semakin tua itu posisi kondisinya itu akan dikembalikan oleh Allah seperti bayi lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afaman nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala yaqilun. Orang-orang yang usianya dipanjangkan oleh Allah, nunakkishu fil khalq, aku kembalikan dia ke awal kejadiannya. Dulu waktu kita lahir yang namanya bayi itu dunianya dia hanya sekamar. Dunianya dia hanya sekamar, dia tidak ada di mana, dia hanya ada di kamar saja. Maka kita nanti semakin tua, dunia kita akan kembali ke sekamar juga. Ini bukan nakut-nakutin, enggak, tapi ini sebuah keniscayaan. Dunia anak-anak di mana tidak bisa beraktivitas pasti dibantu oleh orang lain, maka orang yang semakin oleh Allah beri usia itu dia akan kembali lagi ke awal kejadiannya, dia juga tidak bisa apa-apa. Mau makan dia harus disuapi. Mau pakai baju dia harus ada yang memakaikan. Mau tidur ada yang menidurkan. Bangun dari tempat tidur ada yang membangunkan. Mau jalan ada yang membantu. Ya seperti itu. Itu namanya siklus kehidupan. Oleh karena itu Bapak dan Ibu yang saya hormati, apa yang diperlukan oleh orang-orang yang seperti ini? Yang muda-muda juga boleh mendengarkan karena juga nanti akan jadi tua. Kecuali kalau tidak berharap tua, tidak apa-apa, tidak usah didengarkan. Apa yang diharapkan Bapak dan Ibu, ada satu ayat di dalam Al-Quran yang saya yakin semua kita hafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Boleh baca bersama saya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthud. Wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Ini cerita tentang kiamat. Tidak saya terjemahkan. Karena kalau saya terjemahkan ini khawatir Bapak tidak enak makan. Yang ingin saya terjemahkan ke belakangnya. Fa amma man thaqulat mawazinuhu, orang-orang yang amal baiknya itu mengalahkan amal jeleknya. Jadi dalam kehidupan ini di saat kita dulu di madrasah, di langgar, di mana oleh guru-guru kita itu diajarkan bahwa setiap orang itu Allah titipkan dua malaikat yang mencatat amal baik dan amal jelek. Kira-kira dua malaikat ini lebih aktif yang mana? Jangan-jangan malaikat yang di sisi kanan ini cuti dia, tidak banyak aktivitas. Karena gerakan kita ini tugasnya malaikat kiri. Makanya kita mengupayakan bagaimana amal kebaikan kita itu menjadi lebih berat dibandingkan amal jeleknya. Karena yang namanya manusia ini kalau ya rasanya mustahil. Tidak punya amal kejelekan itu, tidak punya kesalahan, mustahil. Semua manusia. Nabi Pak, Nabi itu Allah yang jaga. Allah yang jaga. Kenapa? Karena Nabi dididik langsung oleh Allah. Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah yang mendidikku. Karena itu kalau kita lihat dalam sejarah tidak ada yang pernah menjadi gurunya Nabi itu, tidak ada. Nabi itu jadi belajar kepada siapa itu? Tidak ada Pak, tidak ada. Karena Nabi itu dididik oleh Allah langsung, dijaga oleh Allah, dijaga. Lah kita ini yang menjaga siapa? Kita ini lebih senang kalau tidak ada yang jaga. Kan iya, lebih senang kalau tidak ada yang jaga. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'aisyatir radiyah.
orang yang amal baiknya bisa mengalahkan amal jeleknya. Itu yang kita usahakan. Itu yang kita upayakan. Orang itu semakin melangkah ke depan, semakin melangkah ke depan, maka aktivitas hariannya itu adalah segala yang akan membuat amal baiknya itu menjadi berat. Saya pernah ke UPT PSTW Magetan. Saya terharu melihat ada salah satu KPM di sana, Mbak. Jam 10, jam segini dia keluar dari kamarnya, berjalan agak susah gitu ya, dia sudah membungkuk gitu. Saya tanya, "Neng di Mbah?" Jawaban Mbah itu sungguh luar biasa. "Aku tak neng masjid nak golek sangu, dilungkas aku mati." Ya. Jadi Mbah ini sadar dia bahwa dia mau mencari sangu. Sangu yang dimaksud itu adalah memberatkan timbangan yang sisi kanan ini. Apa yang bisa dilakukan oleh kita untuk memberi nilai lebih? Itu yang penting. Karena kalau fisik Bapak sudah kurang, Bapak Ibu saya ini juga udah kurang. Mau diajak balapan sama yang muda-muda itu jangan, sudah kalah sudah. Sana bisa terawih sekian dengan ngebut, Bapak enggak bisa ngebut, sudah harus pelan. Begitu. Maka yang diperlukan oleh Bapak dan Ibu itu adalah bobot nilai. Bobot nilai. Bisa sama tapi nilainya beda. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini informasi dari panitia, satenya belum datang. Jadi, saya diminta agak lama, nanti dikode itu. Kalau sudah satenya siap, dikode, baru saya berhenti. Apa yang bisa menjadikan sebuah amalan itu punya bobot? Punya bobot. Pertama, boleh jadi dari sisi cara. Orang sholat itu kalau sendirian dapatnya berapa? 1. Kalau berjamaah 27. Selisihnya berapa? 26. Saya pesan kepada diri saya juga yang senior-senior ini, kalau bisa. Syukur kalau ini sudah diamalkan. Jadi mulai duhur nanti jangan sholat sendiri, Pak. Apa enggak boleh, Pak Lui? Boleh. Cuma dapatnya 1. Nah kalau berjamaah kan dapatnya 27. Kan eman. Bisa enggak ngejar yang 1 dengan 27 ini? Bisa enggak ngejar? Nggak bisa, sini 1, sini 27. Nanti sholat lagi 1 tambah 1, 2. Yang ini 27 tambah 27, 54. Nanti sholat lagi ini tambah 1, jadi 3. Yang ini jadi berapa? Bisa nggak kira-kira ini ngejar? Nggak bisa. Ini juga berlaku bagi yang belum lansia juga nggak apa-apa. Yang kedua, boleh jadi bobot nilai itu di samping caranya, ya, boleh jadi berkaitan dengan tempatnya. Walaupun itu jauh ya. Jadi kalau kita di sini dengan di tanah haram itu beda, yang gitu ya. Itu jauh. Yang ketiga boleh jadi waktunya. Bapak dan Ibu, ada orang baca tasbih, baca subhanallah. Subhanallah ini bacaan yang akan memberatkan timbangan, ya. Jadi kata Rasulullah ada 2 kalimat, ada 2 kata, ada 2 kalimat yang ringan diucapkan di lisan, disukai oleh Allah dan berat timbangannya, nilainya berat, yaitu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Siapa yang tidak tahu bacaan ini? Semua tahu.
Lah, bacaan ini punya nilai seperti itu. Tetapi kalau kita membacanya di waktu yang lebih utama, itu nilainya lebih. Kapan waktunya itu? Menjelang waktu subuh, waktu sahur. Jadi kalau bapak dan ibu diberi anugerah oleh Allah misalnya bangun sebelum subuh, maka zikirnya itu yang diharapkan tidak dilupakan, itu adalah tasbih. Itu adalah tasbih. Jadi kalau orang habis sholat itu biasanya baca istighfar, orang berkesempatan sholat malam yang diakhiri dengan witir, maka orang setelah sholat witir bacaannya itu tasbih. Bacaannya itu tasbih. Subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, subuhun quddusun rabbuna wa rabbul malaikati warruh. Ini bukan hanya bacaan di bulan puasa, bukan. Ini bacaan mengakhiri witir. Setelah itu Bapak kalau mau ngaji, monggo baca Quran, monggo dan sebagainya, sisakan waktu dari itu sampai waktu subuh. Apa yang dibaca? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Terus itu dibaca sampai subuh. Sampai subuh. Ya kalau gitu kita nunggu sampai apa? Mau ngasih waktu 10 menit ya monggo. Mau ngasih waktu setengah jam monggo. Loh misalnya bapak dan ibu ketiduran, ya enggak apa-apa, tidur. Tidurnya orang yang sebelum tidur dia dalam kondisi ibadah, maka tidurnya itu dianggap ibadah. Dianggap ibadah. Enggak apa-apa, jangan dipaksakan. Jangan dipaksakan kalau itu membahayakan. Itu yang pertama. Yang kedua sedekah. Ya, monggo Bu Novi, monggo Bu Novi. Iya. Ini ikut Bu Novi juga. Ini baru nyampe sudah mau pulang. Ya, monggo. Yang kedua sedekah. Ya, sedekah. Sedekah itu ya sudah kita tahulah sudah manfaatnya banyak. Tapi ada waktu yang kalau itu kita lakukan itu punya nilai lebih, Pak. Kapan itu? Pagi hari. Ini bukan berarti lalu kita tidak mau sedekah di luar pagi ya. Enggak. Misalnya sekarang siang, katanya Pak Lui pagi wis gak saiki ae meneh. Bukan. Kalau kita melakukannya itu pagi, itu punya nilai lebih. Ada malaikat penjaga itu yang aplosan, gantian. Malaikat penjaga malam itu bergantian dengan malaikat yang jaga pagi. Setiap pergantian itu mereka berdoa, Allahumma ti munfiqan khalafan. Yang satunya malaikat itu berdoa, Allahumma ti mumsikan talafan. Satu malaikat itu bilang, ya Allah, berilah ganti orang-orang yang berinfak saat ini. Jadi malaikat yang ikut mendoakan. Berilah ganti orang-orang yang berinfak saat ini. Malaikat satunya bilang, Allahumma ti mumsikan talafan. Ya Allah, wong-wong sing medit muga-muga tumpes. Jadi kalau kita bisa melakukannya pagi hari, enggak.
Habis subuh bapak-bapak dan ibu yang punya kebiasaan jalan pagi misalnya, udahlah bawa berapa semampunya, udah enggak harus besar. Jalan, ketemu misalnya gelandangan atau apa, kasih di pagi itu. Sekali lagi itu punya bobot lebih. Saya ini berbicara tentang bobot lebih. Ya. Yang ketiga, biasakan diri kita ini berbagi. Berbagi. Orang berbagi itu tidak harus nunggu banyak. Ini kadang-kadang yang merusak pikiran kita. Kita tidak mau berbagi karena sedikit. Ojo isin sakmono dikekno wong. Bukan. Loh, kalau kita memang adanya itu berbagi. Bapak dan Ibu, saya punya pengalaman, saya melihat bagaimana orang berbagi walaupun itu sedikit. Bagi Bapak dan Ibu yang pernah nyampe di Masjidil Haram, di Mekah maupun di Madinah, Bapak dan Ibu bisa melihat orang-orang luar itu. Mohon maaf, saya tidak banyak melihat itu dari warga kita sendiri, orang Indonesia. Mereka bawa kurma ke masjid, mereka bawa anggur, ya, mereka bawa apa lagi? Roti, ya enggak? Duduk sambil nunggu sholat dibuka dari anunya. Kormanya hanya beberapa biji, Pak. Korma elek, duduk korma api. Yang itu kalau budaya kita isin, masuk ikut dikekno wong. Tapi mereka bukan itu, mereka ingin ada tambahan nilai. Kormanya tidak seberapa. Boleh jadi orang itu juga enggak beli, boleh jadi juga dapat. Dibuka itu korma itu, ditawarkan ke kita, kasih satu. Dia cuma punya 3 biji, berinya 1. Saya punya pengalaman bahkan 1 sama dia dibagi 2 karena dia adanya hanya 1. Coba. Saat dia mau makan 1, dia ngelihat saya di sebelahnya, dibagi sama dia 2. Separuh. Subhanallah, kalau itu yang jadi budaya kita, maka ini loh, upaya memperberat timbangan ini betul-betul kita isi. Dan itu menjadi konsen kita, Pak. Jadi bagaimana ini timbangan kita itu kira-kira posisinya seperti apa? Yang tahu kita. Jangan terlalu pede. Wow, aku abot ngene aku. Enggak. Jangan terlalu pede. Jadi beramal, berbagi walaupun itu sedikit. Berbagi. Jangan menjadi orang yang berbaginya tidak, tetapi berharap dapatnya ya. Berharap dapatnya ya. Aku lu gak tahu rasanya tonggo iki ngekeknya, aku lu gak tahu blas. Loh, jangan. Biarlah kita. Itulah Bapak dan Ibu, bagaimana upaya kita itu menjaga atau memperoleh bobot dari kebaikan kita. Itu orang-orang yang berat timbangan amal kebaikannya. Fahuwa fi aisyatir radiyah. Maka dia berada dalam kehidupan yang diridhoi. Kalau diridhoi itu mesti enak, Pak. Wa amma man khaffat mawazinuhu, adapun orang-orang yang lebih berat amal kejelekannya. Jadi orang yang amal kejelekannya mengalahkan amal baik. Bapak dan Ibu, Allah itu maha kasih, maha sayang kepada hambanya. Amal kejelekan yang kita lakukan, yang sudah siap berada di timbangan kiri ini masih bisa hilang. Sebagaimana amal baik yang ada di timbangan kanan, ini juga bisa hilang. Makanya khusus yang ada di kanan ini kita pelihara, kita jaga, kita protek. Jangan sampai amal ini hilang.
Tetapi untuk yang di kiri kita usahakan bagaimana bisa hilang atau minimal berkurang. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya agak lama sedikit, tidak apa-apa ya? Karena belum ada kode sate itu sudah matang atau belum, itu belum ada. Satenya harus empuk karena yang mau makan ini sudah senior semua. Amal kebaikan yang ada di timbangan kanan ini kita protek. Kita protek. Jangan sampai hilang, apalagi berkurang. Apa yang bisa menghilangkan itu? Yang bisa menghilangkan sampai 100% hilang. Sampai 100% hilangnya Bapak dan Ibu adalah kemusyrikan. La in asyrakta la yahbatanna amaluk. Jika kamu menyekutukan Allah, lenyap amalmu. Lenyap. Lenyap itu artinya apa? Kalau bahasa kita, habis tak berbekas. Lenyap sudah. Loh, panganan mau akeh saiki endi? Wis entek kabeh. Itu lenyap namanya sudah. Dengan susah payah kita mengumpulkan sedikit demi sedikit sekian tahun, jangan dihilangkan karena yang pertama kemusyrikan. Itulah sebabnya hal-hal yang akan mengarah kepada kemusyrikan itu ayo dihindari. Lebih-lebih setelah berumur, mohon maaf, Bapak dan Ibu jangan tersinggung. Bapak dan Ibu sama seperti saya. Sudah masuk senior ini. Lu kan eman Pak, kita mengumpulkannya itu puluhan tahun Pak. Orang nyimpen di bank sekian tahun karena sesuatu banknya bermasalah, lalu tabungannya jadi hilang, mau apa? Nangis dia. Diperkarakan. Loh, kalau amal kita hilang, kita mau perkara ke siapa? Siapa yang mau kita perkarakan? Tidak ada. Tidak ada. Itulah sebabnya Nabi selalu setiap saat berdoa mengajarkan kepada kita, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari aku menyekutukanmu dan aku tahu itu. Aku tahu. Walaupun begitu Bapak dan Ibu jangan mudah, jangan gampang menjustifikasi orang dia berlaku syirik hanya karena kita melihat zahiriyahnya saja. Karena syirik itu urusan batin. Apakah orang yang mencium dinding Ka'bah itu syirik? Enggak boleh kita menjustifikasi. Karena kita tidak tahu apa motivasinya dia. Ada orang serbannya itu diusap-usapkan gini ya. Apa itu syirik? Nggak tahu. Artinya jangan mudah menjustifikasi orang seperti itu. Tetapi kita menjaga diri kita dari melakukan hal-hal yang bisa mengarah kepada kemusyrikan. Agar ini tidak hilang. Nggak hilang. Yang kedua yang bisa menghilangkan itu adalah sifat atau penyakit yang ada dalam hati, penyakit iri. Allah memberikan anugerah kepada hambanya menurut kehendak Allah. Lah opo kita ini kok sakit hati? Kehidupan ini kalau tidak dibedakan, maka kehidupan ini tidak akan harmoni, Pak. Loh, kalau semuanya kaya semuanya, mau apa kehidupan ini? Dalam kehidupan ini semuanya kaya misalnya, enggak enak Pak, enggak enak. Bapak enggak kira akan bisa mencari orang untuk jadi driver, enggak bisa, enggak mau dia. Loh, dia kaya ya? Mau cari orang mau jadi satpam untuk jaga rumah, enggak mau dia. Mau bersih-bersih, enggak mau, kaya semua ya.
Loh, kalau semua orang rata-rata penghasilannya sama 10 juta semua, ya tidak bisa. Ada orang yang gajinya sekian, ada yang penghasilannya sekian, ada yang tidak punya penghasilan, ada yang utang dan sebagainya. Agar kehidupan ini jalan. Lah kalau kita paham ini, kenapa mesti iri? Kenapa mesti iri? Itu Allah yang ngatur. Begitu juga sebaliknya, kalau dalam kehidupan ini semuanya miskin semuanya, lo mau jadi apa? Saya mau minta ke Pak Unggul, katanya Pak Unggul, lo cok minta ke saya Pak Lui, aku juga enggak punya. Ayo ke Pak Arman saja, lu bodoh, lu mau apa? Jauhi Bapak dan Ibu. Amal yang kita lakukan bertahun-tahun itu hilang. Ini bukan kata saya. Nabi bersabda, iyyakum wal hasada. Waspada, hati-hati kamu dari penyakit iri. Innal hasada yakulul hasanat kama takulun narul hatab. Hasad itu, iri itu menghabiskan amal kebaikan sebagaimana api melalap kayu bakar. Entek satu truk, kayunya satu truk, tapi apa? Kena api, ya habis semuanya, habis. Yang ketiga, apa yang menghabiskan amal kita itu? Riya, pamer. Kalau kita melakukan sesuatu, simpan, Pak. Simpan. Gak perlu dipamerkan, gak perlu. Karena yang menilai itu Allah. Kita berharap itu dari Allah, bukan dari manusia. Sudah, ini yang baik. Sekarang yang jelek. Amal jelek ini diharapkan bagaimana ini bisa hilang atau minimal berkurang. Dengan apa? Pertama, istighfar. Tadi ibu yang baca ayat suci itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Orang yang berbuat salah kepada Allah, cepat kembali kepada Allah. Jangan ditunda. Jangan ditunda. Karena tidak ada yang bisa mengampuni dosa itu selain Allah. Kalau oleh Allah tidak diampuni, mau minta ke siapa? Allah itu membuka lebar pintu tobatnya bagi hambanya selagi nyawa belum sampai di kerongkongan.